Perkenalkan, saya Amelia Marifa, saya sebagai Blue Head. Perkenalkan, nama saya Rendra Tiharagila. Dalam topik kali ini saya berperan sebagai White Hat. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nazir Khairul Amin, saya sebagai Green Head. Perkenalkan, nama saya Adriana Madava Susanto, saya berperan sebagai Yellow Head. Perkenalkan, saya Nuruddin Ilham sebagai Black Hat. Halo, perkenalkan nama saya Ibu Anwar, saya sebagai Red Head. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada diskusi kali ini kita akan membahas topik tentang keamanan cyber, tantangan utama di era digitalisasi global. Tantangan keamanan cyber di era digital global adalah ancaman cyber yang semakin canggih dan terorganisir. Ancaman ini dapat merusak sistem, mencuri data pribadi, dan mengganggu operasional bisnis. Beberapa contoh ancaman cyber adalah malware, phishing, dan ransomware, dan lain-lain. Baik, menurut White Hat, bagaimana fakta yang Anda dapati dan tolong jelaskan secara rinci tentang topik kali ini. Baik, izin melanjutkan tentang yang saya dapatkan dari tantangan utama pada era digitalisasi global ini. Yang pertama yaitu adalah ancaman cyber yang semakin kompleks, seperti yang disebutkan sebelumnya, seperti malware, ransomware, phishing, dan serangan denial of service. Lalu penyerang juga menggunakan teknologi canggih seperti AI dan machine learning. Lalu yang kedua, kurangnya kesadaran akan keamanan cyber. Banyak individu yang masih kurang memahami pentingnya keamanan data. Hal ini menyebabkan lemahnya perlindungan terhadap sistem dan informasi yang sensitif. Lalu yang ketiga, peningkatan volume data. Apalagi di era globalisasi, pertukaran data dalam jumlah besar terjadi setiap detik, baik secara lokal maupun lintas negara. Lalu yang keempat, infrastruktur yang rentan. Banyak infrastruktur yang penting seperti transportasi, layanan kesehatan, dan jaringan energi bergantung pada teknologi digital yang seringkali belum memiliki keamanan yang memadai. Lalu serangan berbasis IoT. Dengan semakin banyaknya perangkat yang terhubung ke internet, celah keamanan semakin banyak. Perangkat ini seringkali tidak dirancang dengan keamanannya yang kuat. Baik, terima kasih atas informasi yang telah diberikan dari White Hat. Apa ada pendapat lain? Baik, saya ada saran. Di sini ada beberapa dampak kontra di era globalisasi digital. Yang pertama, biaya yang sangat tinggi untuk keamanan. Investasi dalam infrastruktur keamanan cyber membutuhkan biaya yang sangat besar, terutama menjadi beban yang bagi organisasi kecil maupun menengah. Lalu yang kedua ada kesenjangan keamanan global. Negara dengan sumber daya terbatas seringkali tertinggal dalam pengamanan sistem mereka, menciptakan ketidakseimbangan dalam kesiapan menghadapi ancaman cyber. Lalu yang ketiga ada peningkatan kejahatan cyber. Meski upaya keamanan meningkat, ancaman juga berkembang dengan cepat, sehingga menciptakan perlombaan tanpa akhir antara pelaku kejahatan dan pihak yang melawan. Lalu yang keempat ada privasi yang sangat rentan. Ketergantungan pada teknologi keamanan seperti AI dapat membuka celah baru dalam privasi data, di mana data pribadi mereka dieksploitasi untuk tujuan komersial atau lainnya. Lalu yang kelima, kesulitan menyusun regulasi internasional. Berbeda kepentingan antar negara membuat sulit untuk menyepakati standar global yang efektif, sehingga memberikan peluang bagi pelaku kejahatan. Lalu yang keenam, dampak psikologis dan ekonomi. Serangan cyber dapat merusak reputasi perusahaan dan menghilangkan pekerjaan dan menimbulkan rasa ketidakpercayaan di masyarakat terhadap teknologi digital. Mungkin saya ada kekhawatiran. Jadi kekhawatiran itu data pribadi bisa bocor. Terus mungkin dari keamanan ini itu harus ditingkatkan juga. Karena kayak kasus kemarin 2024 pada di Komdigi itu data masyarakat itu bocor, dan itu sangat
mengkhawatirkan kita, karena data itu sudah bisa disalahgunakan gitu. Itu sangat membuat kekhawatiranku. Gimana? Menurut pendapat kalian? Baik, saya akan memberikan tanggapan dan solusi sebagai berikut. 1. Identifikasi. Kita harusnya mengidentifikasi kebocoran data. Lalu setelah mengidentifikasi, kita seharusnya mengisolasi sistem yang terkena kebocoran data tersebut. Lalu setelah kita mengisolasi, kita melakukan pemulihan. Nah, di pemulihan data yang hilang atau rusak kita coba kita pulihkan. Setelah kita pulihkan, kita lakukan pengamanan agar data tersebut tidak hilang kembali. Setelah pengamanan, kita harus melaporkan kebocoran data pada pihak yang berwenang dan pengguna yang terkena dampak. Itu saja sih informasi yang bisa saya tangkap dari Whitehead, Red Hat, dan Red Hat. Izin menanggapi ya, untuk permasalahan yang tadi, persoalan kebocoran data, saya punya sedikit inovasi, yaitu untuk menghindari kebocoran data tersebut, kita bisa membuat aplikasi keamanan cyber untuk melindungi data pribadi kita sendiri. Bagaimana untuk yang lainnya? Apakah ada usulan yang lain? Mungkin untuk yang lain ada pendapat tentang inovasi dari Green Hat. Oke, mungkin dari saya pribadi saya setuju dikarenakan kemungkinan aplikasi tersebut bisa melindungi data, memiliki fitur perlindungan data yang lebih bagus. Saya tidak setuju sih, karena aplikasi tersebut pun nggak menjamin apakah data tersebut bocor apa aman gak. Tidaknya itu tidak menjamin adanya aplikasi tersebut. Itu sangat krusial. Bukan seperti itu, kemungkinan besar aplikasi tersebut memiliki tools yang bisa melindungi data dengan kemungkinan sampai 90 atau 20%. Mungkin ada jaminan yang cocok gak untuk memperkuat argumen Anda? Apakah menjamin adanya aplikasi tersebut ada berapa persen untuk penjaminan perlindungan data tersebut? Terjamin gak beberapa persen dari aplikasi tersebut menjamin data tersebut aman dan tidak terbobol lagi? Izin menanggapi terkait aplikasi pelindung data. Berdasarkan riset yang saya dapat bersama Kata Data Insight Center, responden memiliki tingkat perlindungan data pribadi yang rendah, sementara hanya 46,4% yang memiliki tingkat perlindungan tinggi. Selain itu, penelitian oleh Kaspersky mengungkapkan bahwa 40% konsumen daring di Asia Pasifik, termasuk Indonesia, pernah mengalami kebocoran data. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran terhadap keamanan informasi memiliki tingkat rata-rata 80% berdasarkan jurnal Times. Oke, karena situasi sudah memanas, jadi saya bisa menarik kesimpulan dari pembicaraan kalian bahwasanya untuk mencegah kebocoran data, kita sebaiknya membuat aplikasi untuk mencegah kebocoran data tersebut. Untuk pembahasan selanjutnya, bagaimana menurut Whitehead tentang ancaman phishing di era digitalisasi? Oke, sebelumnya izin menjawab. Phishing adalah bentuk serangan cyber di mana pelaku mencoba untuk mendapatkan informasi sensitif dengan menyamar sebagai entitas terpercaya. Serangan phishing sering dilakukan melalui email, pesan teks, atau situs web palsu. Ciri-ciri serangan phishing: yang pertama, email atau pesan palsu. Yang kedua, ada tautan palsu. Yang ketiga, lampiran berbahaya. Yang keempat, permintaan informasi sensitif. Lalu jenis-jenis phishing: yang pertama, spear phishing. Lalu ada walling. Yang ketiga, clone phishing. Yang keempat, smishing atau SMS phishing. Yang kelima, phishing atau voice phishing. Yang terakhir adalah farming. Di sini ada beberapa kontra atau dampak negatif dari phishing. Yang pertama ada kehilangan data pribadi. Korban dapat kehilangan
data pribadi atau informasi penting seperti data login, terus nomor rekening atau informasi identitas pribadi. Lalu yang kedua ada kerugian finansial. Phishing dapat menyebabkan pencurian uang secara langsung melalui akses ke rekening bank atau penipuan kartu kredit. Lalu ada kerugian reputasi. Institusi atau perusahaan yang direplikasi dalam serangan phishing dapat kehilangan kepercayaan dari pelanggan jika mereka gunakan untuk menipu. Lalu yang keempat ada dampak psikologis pada korban. Korban sering merasa stres, cemas ataupun malu karena jatuh dalam perangkap phishing. Lalu yang kelima ada biaya pencegahan dan pemulihan. Perusahaan harus menginvestasikan banyak uang untuk melindungi sistem mereka dan memberikan edukasi kepada pengguna tentang ancaman phishing. Mungkin menjadi kekhawatiranku yaitu mungkin ada pencegahan juga sih sebelum terkena phishing tersebut. Apakah ada edukasi atau tools yang bisa membantu sebelum kita terkena jebakan tersebut? Gimana? Oke, mungkin saya ada sedikit solusi ya. Untuk mencegah atau mengurangi phishing itu sendiri, saya ada sedikit solusi, yaitu kita buat edukasi interaktif berbasis gamifikasi. Apa itu edukasi interaktif berbasis gamifikasi? Yaitu sebuah platform edukasi anti phishing berbasis gamifikasi, di mana pengguna dilibatkan akan skenario simulasi serangan phishing. Dengan metode ini kita dapat meningkatkan kesadaran pengguna melalui pengalaman praktis seperti mengidentifikasi email palsu, tautan yang mencurigakan, atau situs web tiruan dalam simulasi tersebut. Bagaimana menurut teman-teman atas solusi yang bisa saya berikan ini? Ya, saya tahu bahwa kekuatan saya itu banyak orang yang nggak paham dan mereka itu tergiur dengan iming-iming dengan hadiah yang besar. Terus itu mereka menekan bahwa dia tidak tahu bahwa link tersebut itu aman atau enggak. Mungkin ada pencegahan nggak sih di edukasi atau segala macam untuk mencegah itu, untuk dijadikan phishing itu buat merugikan orang lain juga, termasuk saya. Oke, mungkin bisa kita pertimbangkan ya dari yang diberikan oleh Greennya tadi, bahwasanya ini kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat luas bagaimana cara menghindari phishing yang sudah merasakan tersebut. Iya, saya tahu bahwa yang dimaksud dari Yellowhead itu untuk mengedukasi masyarakat kan. Masyarakat itu banyak yang gaptek, banyak yang tidak mengerti, dan ya tadi itu yang saya sebutkan dia tergiur bahwa ada iming-iming ada yang besar, iming-iming mendapatkan emas, uang, pulsa atau kuota segala macam. Itu membuat mereka itu ingin mendapatkan itu. Nah, edukasi tersebut itu apakah bisa untuk membantu mereka, menyadarkan mereka gitu. Mereka saja bahkan sering kepencet dan tentang keteraturan mereka itu membuat mereka itu sangat merugikan lah. Itu sangat rugi bagiku. Karena misal dari Black Hat tadi bilang dari finansial, dari ekonomi, dari ATM segala macam itu akan hilang. Terus kita akan merasa rugi sekali. Oke, mungkin dari saya kita lebih fokusin kepada kayak edukasi bagaimana cara, misal kalau di-chat orang yang tidak dikenal mengirim link, nah itu tidak seharusnya kita chat atau tidak seharusnya kita buka chat tersebut. Mungkin kita bisa mengedukasi mereka untuk langsung hapus atau langsung blokir atau gimana. Sebagai contoh mungkin tadi di grup WA, saat di grup WA di bahasa Inggris itu ada orang yang menyamar menjadi wakil rektor WC, itu meminta uang untuk minta pulsa, dan itu ada yang kena 400.000 kan, ya kan, sekitar 40.000 ada yang kena, bahkan itu hal seperti itu bahkan rektor WC saja itu bisa kena. Berikan tanggapan ya untuk yang dikatakan Yellowhead tadi, benar kita bisa sosialisasi dulu dari bawah apa itu
phishing tersebut, apa ancaman phishing tersendiri, dan juga resiko yang bisa dialami oleh si korban sendiri. Kita harus memberikan sosialisasi terhadap ancaman bahwa phishing itu memang membahayakan bagi kita semua. Di sini ada risiko terhadap edukasi tentang phishing. Yang pertama, informasi yang salah. Jika materi edukasi tidak akurat atau ketinggalan zaman, peserta dapat menerima informasi yang menyesatkan, meningkatkan kerentanan mereka terhadap serangan phishing. Lalu yang kedua, overconfidence. Edukasi yang tidak seimbang dapat menyebabkan peserta merasa terlalu percaya diri sehingga mengabaikan langkah-langkah pencegahan yang penting. Lalu yang ketiga, kelelahan informasi. Terlalu banyak informasi dalam waktu singkat dapat membuat peserta merasa kelelahan sehingga mereka mungkin tidak menyerap informasi dengan baik. Lalu yang terakhir, kurangnya praktik. Tanpa latihan praktis, peserta mungkin tidak siap untuk mengenali dan menangani situasi phishing di dunia nyata. Oke, mungkin mengenai yang disampaikan oleh Black Hat, di sini saya akan mengambil jalan tengah. Bagaimana kalau kita mungkin bisa membiarkan mengalir dulu, jalan dulu. Nah, itu setidaknya kita bisa membuat masyarakat dapat dampak positifnya. Nah, setidaknya masyarakat itu bisa tahu bagaimana cara bisa menghindari dari phishing tersebut. Oke, saya bisa menarik kesimpulan dari ancaman phishing tadi. Ancaman phishing adalah teknik penipuan digital yang bertujuan untuk mencuri informasi sensitif. Jadi, caranya yaitu dengan cara edukasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.